Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, kali ini saya ingin uh, mensinkronisasikan mimpi Muhammad Qasim tentang uh, mimpi beliau bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk bersekolah di sekolahnya Umar radhiyallahu anhu. Saudara dan saudariku rahimakumullah, mimpi ini berkaitan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umatnya akan mengalami 5 macam kepemimpinan. Setelah 5 fase ini, 5 macam kepemimpinan ini, maka tidak ada lagi orang yang beriman dan kiamat terjadi pada orang-orang tersebut. Saudara dan saudariku rahimahullah, di dalam mimpi ini juga kita akan menemui bagaimana Islam yang seharusnya dan tentang Allah mengislah dalam suatu malam atau memperbaiki keadaan calon pemimpin atau utusan ini atau calon khalifah di fase terakhir ini pada suatu malam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah memperbaikinya pada suatu malam. Artinya dalam sekejap Allah memperbaiki keadaannya sehingga ia pantas, ia memiliki kemampuan untuk memimpin umat. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Muhammad Qasim memimpikan hal ini di tahun 2004, bahwasanya ia diminta di dalam mimpinya untuk masuk ke dalam sekolah, di mana sekolah itu terdapat atau milik Umar radhiyallahu anhu, dan ia menuruti permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiapkan apa-apa yang harus dibawanya, harus dikenakannya untuk memasuki sekolah. Tentunya ia menyiapkan perlengkapan belajarnya dan sebagainya. Saudara dan saudariku rahmatullah, tetapi yang dimilikinya atau perlengkapan yang dimiliki oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini adalah perlengkapan yang seadanya, pakaian yang seadanya. Ia tidak berpikir bahwa sekolah yang ia akan masuki itu adalah sekolah yang luar biasa, yang di dalamnya orang-orang terpilihan yang mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, kemudian orang-orang yang berakhlak baik, sopan dan sebagainya. Saudara dan saudariku rahmatullah, ia mempersiapkan dengan apa adanya. Lalu tibalah esok hari, ia berangkat dan ia tidak mengetahui tempat sekolah tersebut. Tetapi di jalan ia bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepadanya dan memintanya untuk mengantarkan di mana tempat sekolah tersebut. Lalu sampailah ia di tempat sekolah tersebut dan ia tercengang
bahwasanya sekolah tersebut adalah sekolah yang terbaik, terbagus, dan apa-apa yang dikenakan oleh orang-orang yang belajar di situ dengan pakaian-pakaian yang bagus, dan ia merasa malu, ia khawatir bahwa murid-murid di situ akan mengolok-oloknya. Lalu ia dihampiri oleh siswa di situ dan diajaknya ke kantin, dan ia bertanya bahwasanya, apakah kamu murid baru di sekolah tersebut? Dan ia menjawab bahwa dirinya adalah murid baru. Ia diperintah untuk sekolah di situ, dan uh, ia merasa bahwa dirinya khawatir akan diolok-olok oleh mereka. Tapi ternyata sebaliknya, mereka bersikap baik, sopan, dan menawarkan sesuatu kepadanya, apa saja yang diinginkan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim di kantin itu. Mau makan apa saja. Dan uh, begitu baiknya siswa di situ. Saudara dan saudariku rahimakumullah, siswa di situ menyampaikan bahwasanya ia diajarkan untuk sopan dan santun, dan ia diajarkan bahwa hendaknya menganggap saudaranya itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan dikatakan bila mana Muhammad Qasim memerlukan bantuan apapun, mereka siap untuk membantunya. Di sini inilah Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tidak dikatakan beriman bila mana seseorang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka sifat inilah yang mungkin saat ini dalam keislaman saat ini telah keliru atau tidak diperhatikan, atau juga mereka atau saat ini seseorang itu lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya, golongannya, saling sikut menyikut, menjelekkan, menjatuhkan. Dan ini bukan seperti Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saudara tidak dikatakan beriman bila mana tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh siswa di sekolah tersebut, bahwasanya itulah yang diajarkan di sekolah tersebut. Artinya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan kecintaan terhadap saudaranya itu sama seperti mencintai dirinya sendiri, saling tolong menolong, bantu membantu, dan mau berbuat apa saja agar saudaranya tidak merasa kesulitan dan sebagainya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, Muhammad Qasim malu dengan apa yang dikenakannya dan apa yang digunakan dibawanya, perlengkapannya yang tidak sebaik mereka. Akhirnya tibalah bel masuk, lalu ia berpikir bahwa ia harus pulang terlebih dahulu untuk mengganti apa yang harus dikenakannya. Dan ternyata dalam sekejap apa yang dikenakannya berubah, apa yang dibawanya berubah menjadi yang bagus-bagus, yang pantas untuk berada di sekolah tersebut. Allah memberikan itu semua dengan rahmatnya. Saudara dan saudariku rahimahullah, lalu ia bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu,
dan dikatakan kepadanya, tahukah bahwa siapa yang dapat bersekolah di sini, yaitu orang-orang yang memiliki kekhususan, orang-orang yang diberikan rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dalam mimpi ini kita mendapatkan informasi bahwasanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim diajarkan atau diuji jika kita bermimpi tentang belajar atau masuk dalam sekolah, maka itu artinya ia akan mendapatkan ujian dan ia mendapatkan ujian yang tentunya sama dengan para khalifah sahabat Rasul. Ujian kepemimpinan, ia akan diberikan amanah. Tentu dengan hal ini artinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan insya Allah akan diberikan amanah kepemimpinan seperti mereka. Ujian menjadi seorang pemimpin. Dan tentunya kita ingat sabda Rasulullah SAW bahwasanya umat ini akan mengalami 5 macam kepemimpinan. Yang pertama fase kenabian, dan itu sudah berakhir. Kemudian fase khilafah, kekhalifahan, dan itu juga sudah berakhir. Kemudian fase kerajaan, dan itu juga sudah berakhir. Dan saat ini berada di fase diktator, dan ini pun akan segera berakhir, berganti dengan fase khilafah kembali. Saudara dan saudariku rahimahullah, pantaslah jika mimpi ini dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya bahwasanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan akan mendapatkan ujian seperti sahabat-sahabat Rasul menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Dan tentunya Allah bagaimana di dalam mimpi akan merubah keadaan Muhammad Qasim bin Abdul Karim agar dipantaskan menjadi seorang pemimpin, agar dipantaskan untuk menerima ujian ini, amanah ini, dan dalam sekejap, jika dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, pada suatu malam ia akan diperbaiki keadaannya. Al-Mahdi atau utusan akhir zaman akan diperbaiki keadaan dalam suatu malam. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dengan ini tentunya kita harus memperhatikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan dan memperhatikan apa-apa yang akan terjadi realitanya. Kita cocokkan, dan jika seperti itu keadaannya, hendaknya kita bersikap memiliki persiapan dengan kesiapan tentunya. Saudara dan saudariku rahimakumullah, mari kita perhatikan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dan realita yang ada, dan janganlah mengabaikannya, mengolok-oloknya. Dan jika itu kita lakukan sedangkan ia benar ternyata adalah pemimpin akhir zaman, Al-Mahdi, Imam Mahdi, maka tentunya apa yang kita lakukan, mengolok-oloknya, adalah suatu kesalahan besar. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang menjadi lebih baik lagi dan melakukan persiapan dengan kesiapan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.